Pernahkah seseorang memberitahu Anda tentang kenyataan hidup setelah usia 80 tahun? Menyentuh usia 80-an membawa perubahan yang halus namun mendalam yang jarang dibicarakan. Bukan hanya hal-hal dangkal seperti ulang tahun atau pagi yang lebih lambat, tetapi perubahan lebih dalam yang seringkali tidak diungkapkan. Usia ini membawa kebijaksanaan, tetapi juga kehilangan, kedekatan, dan kadang-kadang kesendirian yang mendalam. Jika Anda tidak siap dengan perubahan-perubahan tersebut, perubahan itu bisa datang begitu tiba-tiba, membuat Anda berpikir, kenapa tidak ada yang memberitahu saya sebelumnya? Di video ini, kita akan membahas 5 kenyataan yang mungkin tidak Anda duga saat menapaki usia 80-an. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti atau membuat Anda merasa tertekan, tetapi untuk memberikan kejelasan. Ketika Anda tahu apa yang akan datang, Anda tidak lagi menjadi korban situasi tersebut. Sebaliknya, Anda bisa mempersiapkan diri untuk itu dan menghadapinya dengan kekuatan, bukan keheranan. Kita akan membahas tentang lingkaran sosial yang menyusut, tubuh yang tidak lagi pulih seperti dulu, ketergantungan yang mulai terasa tidak nyaman meski itu perlu, cara masyarakat perlahan mulai mengabaikan Anda, dan rasa sakit yang muncul ketika penyesalan lama bertemu dengan terlalu banyak waktu dan sedikit tujuan. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir, karena meskipun beberapa kenyataan ini terasa berat, mereka juga membuka pintu untuk hal yang lebih kuat. Penerimaan, ketahanan, dan kesempatan untuk membentuk sisa hidup dengan martabat yang hanya Anda yang bisa mendefinisikannya. Kenyataan 1. Lingkaran sosial yang perlahan menghilang. Salah satu kenyataan pertama yang menyentuh setelah memasuki usia 80-an bukanlah hal fisik, melainkan hubungan sosial. Orang-orang yang dulunya memenuhi dunia Anda mulai menghilang, seringkali tanpa peringatan. Teman-teman meninggal, tetangga pindah, saudara-saudara semakin jauh, bahkan pasangan lama yang dulu rutin menelepon, kini hanya menghubungi setiap beberapa bulan. Hal ini bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena waktu. Namun, tetap saja, ini menciptakan ruang kosong yang bisa terasa hampa, apapun sekuat dan semandiri apapun Anda. Anda akan bangun suatu pagi dan menyadari, telepon tidak berdering seperti dulu, undangan semakin jarang, kunjungan keluarga menjadi singkat dan terburu-buru. Orang-orang tetap mencintai Anda, tetapi mereka sibuk dengan kehidupan mereka, menghadapinya dengan cara mereka sendiri. Dan perlahan, interaksi sehari-hari yang dulu membuat hidup Anda kaya dengan suara dan tawa mulai menghilang. Ini adalah perubahan yang tidak ada yang mempersiapkan kita untuk itu. Di usia 60-an dan bahkan 70-an, sebagian besar orang masih ada energi, gerakan, dan saling memeriksa. Tapi setelah usia 80, ada pergeseran yang lebih halus. Anda mulai melihat teman-teman yang pergi atau percakapan yang tak lagi Anda ikuti. Pernahkah Anda merasakan itu? Ketika orang-orang yang dulu selalu ada, kini semakin jarang hadir. Apa yang Anda lakukan? Jangan takut untuk mencari kembali hubungan, meskipun itu terasa lebih sulit. Bergabung dengan kelompok gereja, makan siang mingguan, melakukan panggilan telepon yang Anda mulai sendiri, atau bahkan menulis surat, bisa menjadi cara yang bagus untuk tetap terhubung. Ingat, setelah usia 80, hubungan sosial tidak datang dengan sendirinya. Anda yang harus mencarinya. Tetapi hal itu tidaklah mudah, bukan? Namun, Anda telah sampai sejauh ini, jadi Anda pasti memiliki keberanian untuk terus melangkah. Kenyataan 2. Tubuh yang tidak lagi bisa pulih dengan cepat. Di usia 80-an, tubuh Anda mulai berbicara dengan jelas. Rasa sakit kecil yang dulu datang dan pergi, kini tetap ada. Kelelahan yang dulu hilang setelah tidur siang bisa bertahan hingga keesokan harinya. Dan kenyataan yang sering membuat banyak orang terkejut adalah ini. Setelah usia 80, masalah kesehatan kecil bisa mengubah hidup Anda dalam semalam. Anda bisa bangun dengan tubuh yang terasa baik-baik saja, melanjutkan aktivitas seperti biasa, lalu tiba-tiba ada rasa pusing, kaki yang sakit, atau batuk yang tidak kunjung hilang. Tiba-tiba, Anda berada di ruang tunggu rumah sakit, mendengar kata-kata seperti pemantauan, pemeriksaan, atau kemungkinan rawat inap. Apa yang dulu bisa sembuh dengan istirahat, kini menjadi masalah yang harus ditangani dengan lebih serius. Ini menjadi sulit karena tubuh Anda tidak lagi pulih seperti sebelumnya.
Bahkan saat Anda berusaha menjaga kesehatan dengan baik, tubuh Anda kadang tetap membuat keputusan sendiri. Misalnya, cedera kecil bisa memakan waktu lama untuk sembuh. Dan saat Anda merasa pulih, tubuh Anda tidak selalu kembali seperti sebelumnya. Namun, ada kekuatan besar dalam menyadari kenyataan ini. Anda mulai menghargai tubuh dengan cara yang lebih bijaksana. Anda belajar untuk mengatur kecepatan hidup, bukan karena takut, tetapi karena menghormati apa yang tubuh Anda telah lewati. Anda merawat kesehatan bukan sebagai sebuah jaminan, tetapi sebagai sebuah latihan harian. Ini adalah bentuk kekuatan. Mungkin tubuh Anda lebih lambat sekarang, namun semangat Anda tetap kuat. Anda berjalan lebih pelan, tetapi lebih sadar akan setiap langkah. Anda istirahat lebih lama, namun lebih penuh perhatian. Dan Anda mulai melihat bahwa meskipun tubuh melambat, jiwa tetap teguh. Kenyataan 3. Kebutuhan bantuan yang semakin besar. Tidak peduli seberapa mandiri Anda, salah satu kenyataan yang paling sulit diterima setelah usia 80 adalah kenyataan bahwa Anda mulai membutuhkan bantuan untuk hal-hal yang dulu bisa Anda lakukan dengan mudah. Tidak semua langsung terasa. Ini berkembang perlahan, sedikit demi sedikit, hingga suatu hari Anda menyadari. Anda mulai menghindari lemari yang tinggi, memegang pegangan tangga sedikit lebih erat, atau bahkan ragu untuk mengemudi di hari hujan. Meskipun sebagian dari Anda masih merasa mampu, ada bagian lain yang tahu bahwa beberapa hal tidak lagi semudah dulu. Yang membuat kenyataan ini lebih sulit diterima bukan hanya pergeseran fisik, tetapi juga perubahan emosional. Bagi mereka yang telah hidup selama bertahun-tahun merawat orang lain, berpikir untuk menjadi orang yang membutuhkan bantuan bisa terasa sangat tidak nyaman. Anda mungkin mulai merasa seperti beban, atau bahkan berusaha menyembunyikan ketidakmampuan Anda, menghindari perjalanan belanja, tidak memberitahu anak-anak Anda ketika Anda terjatuh, atau berusaha mengganti bola lampu meskipun bahu Anda sudah lama sakit. Namun keinginan untuk tetap mandiri tetap ada. Jika ada, keinginan itu malah semakin kuat. Tetapi kenyataannya, kemerdekaan setelah usia 80 berarti sesuatu yang berbeda dibandingkan saat Anda berusia 60. Kemerdekaan bukan tentang melakukan segalanya sendiri, tetapi tentang mengetahui kapan Anda harus meminta bantuan dan memiliki keberanian untuk menerima bantuan itu. Menerima bantuan bukanlah kelemahan, justru itu adalah kebijaksanaan. Mengizinkan orang lain membantu Anda memanjat tangga, mengantar Anda ke dokter, atau membawa tas berat, itu adalah cara Anda menjaga hidup Anda lebih lama untuk melakukan hal-hal yang penting. Bahkan bantuan kecil seperti pegangan di kamar mandi atau kursi di dapur tidak mengurangi martabat Anda. Justru itu menjaga martabat Anda. Kenyataan 4. Kehadiran yang perlahan terabaikan oleh dunia. Salah satu kenyataan yang lebih menyakitkan dari hidup setelah usia 80 bukanlah tentang tubuh atau ingatan Anda, tetapi tentang keberadaan Anda di mata dunia. Secara perlahan, Anda mulai merasa tak terlihat. Mungkin tidak oleh orang-orang yang Anda cintai, tetapi dunia secara umum. Kasir di toko melihat Anda begitu saja, tanpa perhatian lebih. Bahkan orang di belakang Anda mungkin mendapat perhatian lebih. Dokter berbicara kepada anak Anda, bukan kepada Anda, meskipun Anda adalah yang sedang berobat. Pelayan di restoran menganggap Anda tidak bisa mendengar, atau berpikir, atau membuat keputusan sendiri. Ini dimulai dengan perlahan, lalu menjadi lebih sering, dan meskipun Anda mencoba untuk mengabaikannya, perasaan ini tetap ada dalam hati. Karena tidak peduli berapa usia kita tetap ingin terlihat. Ketika Anda telah menjalani hidup penuh, bekerja, membesarkan keluarga, membuat keputusan, dan menghadapi berbagai tantangan, terasa mengejutkan ketika Anda mulai merasa diabaikan hanya karena kulit Anda telah berkerut atau rambut Anda berubah warna. Apa yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa ini jarang dimaksudkan dengan niat buruk. Dunia yang begitu cepat seringkali lupa bahwa langkah yang lambat juga memiliki cerita. Masyarakat yang terobsesi dengan masa muda kadang lupa kekuatan yang diperlukan untuk sampai ke usia ini. Dan kecuali Anda bersuara, Anda berisiko semakin terkucilkan. Bukan karena Anda kehilangan suara, tetapi karena orang lain berhenti mendengarkan. Saya ingat seorang wanita bernama Irene, 86 tahun, yang menjadi relawan di sebuah museum lokal.
Suatu hari, seorang pengunjung bertanya kepada staf tentang hal yang bisa dia jawab dengan mudah. Setelah semua, dia hidup di era sejarah yang sedang dibicarakan. Namun pertanyaan itu langsung diabaikan. Ketika saya bertanya bagaimana perasaannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah terbiasa." Tetapi ada kesedihan dalam senyumnya, senyum yang berasal dari perasaan diabaikan. Tetapi Anda bukanlah furnitur, Anda bukan latar belakang, Anda masih ada di sini, masih berpikir, masih memberi kontribusi. Dan meskipun dunia kadang lupa, itu tidak berarti Anda harus hilang begitu saja. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Anda berbicara tetap saja, Anda bertanya, Anda memberikan pendapat, Anda memilih, Anda berbagi cerita meskipun tidak ada yang bertanya, Anda berdiri meskipun lutut Anda terasa lemah. Karena setiap kali Anda mengklaim ruang Anda di dunia, Anda mengingatkan dunia dan diri Anda sendiri bahwa Anda belum selesai. Anda tidak tak terlihat. Anda adalah perpustakaan hidup, saksi sejarah, dan suara yang masih berarti. Dan Anda tidak harus berteriak untuk didengar. Yang Anda butuhkan hanyalah menolak untuk hilang begitu saja. Kenyataan 5. Rasa penyesalan jika tujuan hidup tidak didefinisikan kembali. Saat Anda semakin mendalam memasuki usia 80-an, sebuah keheningan yang aneh mulai menetap. Bukan hanya di rumah atau jadwal Anda, tetapi juga di dalam diri Anda. Kehidupan melambat, kalender tidak lagi penuh dengan aktivitas, dan dengan perlambatan ini, muncul ruang untuk merenung, mengingat, dan memutar kembali kenangan. Itu bisa sangat indah, tetapi jika Anda tidak berhati-hati, keheningan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang berat. Bukan yang keras atau dramatis, melainkan yang diam-diam. Penyesalan seperti, kenapa saya tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka? Atau, kenapa saya tidak mengambil kesempatan itu saat masih bisa? Rasa penyesalan ini muncul ketika Anda memiliki waktu, tetapi tidak selalu energi atau kebebasan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda tunda. Ini bukan hal yang banyak dibicarakan. Kita merayakan kebijaksanaan seiring bertambahnya usia, kebebasan pensiun, kebahagiaan bersama cucu, dan semua itu memang nyata. Namun, ada juga pertanyaan yang lebih halus, yang seringkali tidak terucapkan. Apa sekarang? Jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja, memberi, berlari, membesarkan, melayani, lalu semuanya berhenti, bisa terasa seperti tujuan hidup Anda memudar bersama hal-hal tersebut. Namun, itu tidak benar. Tujuan hidup tidak pensiun. Ia berubah bentuk. Mungkin Anda tidak lagi membangun rumah, tetapi Anda membangun rasa percaya diri pada cucu-cucu Anda melalui cerita-cerita Anda. Mungkin Anda tidak lagi memimpin rapat, tetapi Anda memimpin dengan kehadiran ketika seseorang sedang berduka. Mungkin Anda tidak lagi memecahkan masalah besar, tetapi Anda memecahkan rasa kesepian dengan senyuman kepada tetangga. Bahaya dari penyesalan bukanlah kesalahan yang Anda buat, karena kita semua pasti pernah melakukan itu. Bahayanya adalah jika Anda berdiam diri dalam penyesalan itu tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Namun ketika Anda mendefinisikan ulang tujuan hidup bukan lagi sebagai produktivitas, tetapi sebagai kehadiran, Anda mulai menyadari bahwa Anda masih memiliki begitu banyak untuk diberikan, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Karena pekerjaan yang paling penting yang akan Anda lakukan setelah usia 80 mungkin bukan untuk warisan atau tepuk tangan. Mungkin ini adalah bangun dengan kebaikan di hati, rasa ingin tahu di mata, dan cukup keberanian untuk bertanya, bagaimana saya bisa membawa cahaya hari ini meskipun hanya sedikit? Itu bukan penyesalan, itu adalah penebusan, dan tidak pernah terlambat untuk menemukannya. Menapaki usia 80-an bukanlah hal yang sederhana. Itu adalah tonggak yang dibangun dari puluhan tahun cinta, kehilangan, usaha, perubahan, dan ketahanan. Tetapi dengan kekuatan itu datang tantangan baru. Beberapa di antaranya halus, yang lain sulit untuk diabaikan. Namun, menghadapi kenyataan ini tidak membuat Anda lemah. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda cukup bijaksana untuk melihat hidup sebagaimana adanya. Tidak dapat diprediksi, kadang tidak adil, tetapi tetap sangat layak untuk dijalani. Jadi, mana dari 5 kenyataan ini yang paling menggugah Anda? Apakah itu kesunyian ketika lingkaran sosial Anda mulai menyusut, frustasi dengan tubuh yang tidak pulih seperti dulu, ketidaknyamanan saat membutuhkan bantuan setelah seumur hidup menjadi penolong,
Atau mungkin rasa tidak terlihat ketika dunia bergerak begitu cepat dan tidak lagi melihat Anda? Atau mungkin rasa sakit yang tumbuh ketika tujuan hidup Anda tidak lagi jelas? Apapun itu, saya harap Anda merasa dihargai, karena kenyataannya Anda tidak sendirian dalam hal ini. Tidak dalam pelambatan hidup, tidak dalam rasa dilupakan, tidak dalam pertanyaan yang membangunkan Anda di malam hari, atau momen-momen yang membuat Anda bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan inilah kabar baiknya. Bahkan sekarang, bahkan di tahap hidup ini, Anda tetap bisa memilih. Anda bisa memilih untuk tetap terhubung. Anda bisa memilih untuk beristirahat. Anda bisa memilih untuk meminta bantuan. Anda bisa memilih untuk berbicara lebih keras ketika seseorang mengabaikan Anda, dan lebih lembut ketika seseorang membutuhkan kebaikan Anda. Anda bisa memilih untuk memaafkan diri atas apa yang tidak terjadi, dan menghargai diri Anda atas apa yang telah terjadi. Babak kehidupan ini bukanlah akhir. Ini adalah bagian terdalam dari cerita Anda, bagian di mana setiap kata memiliki bobot, bagian di mana setiap gestur kecil lebih berarti daripada yang besar, bagian di mana kehadiran, kesabaran, dan perspektif Anda menjadi kekuatan Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menggunakannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar-komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menyukai video ini dan merasa terbantu, mohon untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.